Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Bangka Pos. Berjumpa lagi dengan saya Rizky di Dialog Ruang Tengah. Nah, di Dialog Ruang Tengah hari ini kami sudah menghadirkan 7 kepala dari Kecamatan Tempilang ya, Bapak ya. Oke, harusnya memang janjinya kita 9 orang ya hari ini ya Pak ya. Memang ada 2 orang yang berhalangan hadir karena hal lain lah ya Pak ya. Tidak bisa kita sebutkan. Saya perkenalkan dulu partner saya hari ini. Ada C Vivi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah itu doang. Ya astaga, ini selalu mengambang ini ya openingnya. Aduh, saya jadi bingung melanjutkannya. Oke, Cik Vivi sudah siap? Yang siap ini sebenarnya kepala desanya gitu ya. Sudah siap, kita Siap, akan ya. menggali ada Ya. potensi-potensi apa saja di desa-desa yang ada di Kecamatan Tempilang. Namun ada baiknya awalnya kita akan perkenalan dulu ya, Ce ya. Ya. Tadi memang kami sudah perkenalan, tapi pemirsa Bangka Pos juga harus tahu dong, ini kepala-kepala desa yang ada di Kecamatan Tempilang. Di sebelah saya mungkin Pak, nanti gantian Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan nama saya Arlan Densi. Untuk sementara saya menjabat menjadi kepala desa Buyan Kelumbi. Demikian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Doni, Kepala Desa Penyampak Kecamatan Tempilang, sekaligus Ketua Abdesi Bangka Barat. Terima kasih. Jadi terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fatur Rahim, Kepala Desa Simpangyul, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Andi, lengkapnya Andi Harta, Kepala Desa Sangku, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Saprul, Kepala Desa Beteng Kota, Kecamatan Tempilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuri Zaldi, Kepala Desa Sinasurya, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian. Saya Kades Air Lintang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Perkenalannya sungguh kaku ya. Nggak apa-apa. Berarti hari ini ada 2 yang tidak hadir itu Kades dari mana aja Pak? Tempilang dengan Tanjung Nior. Oh, Tempilang dan Tanjung Nior. Tapi hari ini 7 udah lumayan banyak lah Ce ya. Ce, karena hari ini ada ketua abdesinya, kita ke ketua abdesi dulu kali ya. Mungkin dijelaskan dulu dari Tempilang ke sini tuh sebenarnya Siap. perjalanannya itu berapa lama gitu. Pak Ketua kita ya. Yang terakhir. Oke, durasi ya, jarak. Jadi kita sekitar, kalau dari paling ujung Tanjung Nior itu 2 jaman. Paling ujung, terus kalau dari Benteng Kota Pangkal Pinang itu kita ambil rata-rata 1,5 jam lah. Masing-masing desa dari arah Tempilang ke Pangkal Pinang gitu. Gimana Bu? Saya tuh pengen nanya tuh gini, kalau di desa ini sebenarnya yang punya banyak sawit tuh yang mana gitu ya Pak? Nah, aduh pada senyum-senyum semua ya. Karena kan memang itu salah satu potensi desa juga ya. Iya. Memang kalau kita ke Tempilang tuh bisa dilihat ya Pak ya, kanan kiri tuh jalannya tuh banyak kebun-kebun sawit itu. Yang punya siapa Ce? Bukan Cece yang pasti ya. Bukan. Oh, ya. Kita lanjut next pertanyaan selanjutnya. Oke, kita ke Pak Ketua. Pak Ketua, sejauh ini kalau Pak Ketua sendiri bisa nih Pak diceritakan sebenarnya peran dan fungsi dari abdesi sendiri untuk pembangunan desa sudah sejauh mana Pak? Oke, secara global Abdes itu sebagai wadah ya, sebagai perpanjangan tangan dari kepala desa atau desa terkait potensi-potensi atau yang
potensi yang ada di desa yang nanti dengan perpanjangan abdesi kita ke Porkopinda atau ke OPD ke lebih ke kabupaten, ke provinsi, berikut nantinya ke pusat. Jadi abdesi itu sebagai wadah asosiasi perangkat desa seluruh Indonesia, baik itu kades dan perangkat. Kawan-kawan perlu ketahui di sini abdes itu bukan hanya kepala desa saja, tapi perangkat desa dan kepala desa dan perangkat desa yang ada di setiap desa. Jadi kita di pusat juga punya semacam di provinsi namanya DPD, kemudian di pusatnya itu DPP namanya, kan kayak gitu, kayak seperti partai politik lah bahasanya kayak gitu. Peran serta abdesi itu menggali, berkoordinasi dengan kades-kades ya, yang baik dari yang seluruh di Bangka Barat, khususnya kepala desa di Bangka Barat, untuk sebagai wadah perpanjangan tadi dari misalnya dari desa Simpang Yul. Untuk pengembangan ini nanti kita 2 bulan sekali itu ada rapat koordinasi namanya. Kita rapat koordinasi mengundang bupati, wakil bupati, atau Dinsos PMD atau yang OPD lainnya. Berikut juga APH biasanya kan nanti kita koordinasi bentuknya dengan sesuai dengan potensi-potensi yang ada di desa. Nanti ada OPD terkait yang kita kembangkan, bahasanya koordinasikan begitu. Kalau secara potensi itu sebenarnya yang paling unggul di Tempilang itu sendiri apa tuh Pak ini? Nah, dari mungkin kades lain gitu yang bisa bercerita. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali apa yang kita berbicara mengenai potensi yang ada di Kecamatan Tempilang. Kecamatan Tempilang ini, Bu, kita terdiri dari 9 desa. Ya, 9 desa itu kebanyakan sih potensi itu di perkebunan dan persawahan juga ada, pertambangan juga ada, kelautan juga ada, perikanan ya, dan juga potensi seperti pariwisata seperti yang kita kenal selama ini dengan Tempilang Perang Ketupatnya, iya, yang sudah menasional. Dan bahkan di Tempilang juga terdapat juga ada situs-situs bersejarah juga seperti Benteng Kota itu yang dikuasai oleh kepala desa Pak Saprul itu. Cuma dia diam-diam saja itu, Bu, dia nggak mau bicara ya. Dan juga perkebunan kita hampir semua desa, yang 9 desa ini kita punya kebun sawit yang luas semua. Karena di desa kita itu sudah dikuasai oleh perusahaan perkebunan yang juga mereka membuka program plasma. Ya, yang juga menguntungkan bagi masyarakat. Artinya terima kasih juga kita kepada perusahaan yang ada di Tempilang yang sudah membuka plasma ke masyarakat, dan sehingga kita bisa juga merasakan bagaimana sih hasilnya uang sawit begitu kan. Dan juga yang tak kalah pentingnya lagi masalah potensi ini, kita yang jelasnya di 2 desa ada Simpang Yul dan Buyan Kelumbi, kita punya lahan sawah khususnya untuk Buyan Kelumbi itu 200 hektar. Wow, yang ditambah lagi dengan Simpang Yul apa Pak? 100 hektar. Jadi 300 hektar untuk Kecamatan Tempilang yang potensinya itu menghasilkan padi 2 kali setahun. Ya, berapa ton yang dihasilkan Pak? Kalau kemarin itu untuk di Buyan Kelumbi saja itu tergarap kita sekitar 90 hektar. Itu dikali 4 ton lah rata-rata per hektarnya itu. Karena sekarang kan belum maksimal mereka, jadi baru 4 tonan. Jadi itulah 9 kali 4 200 lebih ton kira-kira. 300 lebih ton ya, 300 lebih ton tambah untuk Buyan Kelumbi saja. Jadi saya kira tambah dengan Simpang Yul itu mungkin bisa 500 tonan. Itu sekali panen, per 6 bulan ya. Per 6 bulan dan ya. Dan juga inilah besar harapan kami sebagai desa yang mempunyai lahan persawahan ini, kita berusaha semaksimal mungkin, artinya berusahalah pihak desa itu membantu masyarakat yang kebetulan di kita juga di desa itu ada anggaran ketapang namanya ketahanan pangan,
Dan alhamdulillah kita 2 desa mensupport itu, memberi bantuan ke masyarakat untuk pemupukan, misalnya pembukaan lahan untuk persawahan, karena kita memang fokus ke arah sana. Dan juga desa-desa lain seperti Sangku dan lainnya, Air Lintang juga, mereka menggunakan tanda ketapang itu dengan potensi masing-masing. Dan mereka tidak punya sawah, mereka di peternakan sapi, ayam. Sangku juga di perkebunan, hortikultura yang telah mereka buka kan, perkebunan cabai segala macam. Jadi alhamdulillah Tempilang ini saya ibaratkan tadi bagaikan mutiara terpendam kayaknya. Iya. Iya, ini bikin sawahnya sendiri itu sebenarnya sejak kapan sih? Pembukaan sawah ini percetakan itu tahun 2009 kalau nggak salah itu. 2017 baru pembukaan benarnya. Ya, mungkin Pak nanti Pak Kades dari Simpang Yul juga akan bercerita bagaimana tiba-tiba jadi sawah dan belajar di mana gitu kan ilmunya gitu kan. Iya. Dulu kita hampir bersamaan dengan Simpang Yul pembukaannya itu, lahan itu dari pemerintah langsung pembukaan percetakannya itu. Oke, sekarang kita lanjut ke Pak ini. Menyambungnya. Iya, silakan. Tadi kan memang rata-rata disebutkan kalau di Kecamatan Tempilang itu potensi terbesarnya adalah sawit ya, persawahan dan lain-lain. Tapi sebenarnya saya tuh tertarik dengan destinasi wisata. Tadi disebutkan perang ketupat ya. Dan perang ketupat itu memang sudah ada dari zaman dahulu dan sekarang memang sudah mendunia ya perang ketupat itu. Tapi kan maksud saya Pak, dari tahun ke tahun ada tidak perubahan yang baru dari segi destinasi wisata, mungkin bisa ditonjolkan lewat pantai. Jadi Tempilang ada pantai kan Pak? Ada ya. Nah, tapi agak kurang, Ini maaf ya, agak kurang terkenal belum ya. ke pantai di Tempilang kayaknya ya. Sudah dong. Maksudnya- Di acara perang ketupat itu kan di pantai ya. Nah iya betul. Pantai itu yang paling terkenal karena sering diadakan acara perang ketupat itu. Nah, kalau dari pantai-pantai yang lainnya Pak, ada tidak potensi destinasi wisata yang mungkin bisa kita rombak supaya warga Bangka Belitung tuh nggak main ke pantai yang ada di Sungai Liat Jadi terus. Tempilang itu bukan hanya perang ketupat aja. Ada apa lagi gitu Iya, ya? betul, untuk dari destinasi wisatanya sendiri. Siapa nanti yang berkenan untuk menjawab? Waduh, luar biasa. Yang punya ini, yang punya area nih, yang Oh punya iya, area. Bapak siapa tadi namanya Pak itu? Pak Ardian. Oke, Pak Ardian. Terima kasih. Untuk masalah destinasi wisata yang ada di Kecamatan Tempilang itu, untuk sekarang ini memang yang tereksplor ke luar itu Pantai Pasir Kuning Ibu ya. Tetapi di desa-desa yang lain misalnya seperti Tanjung Niur, itu juga dalam proses pengembangan destinasi wisata juga. Dan Desa Benteng Kota juga itu juga memiliki destinasi wisata juga sebenarnya di areal kawasan pantai itu. Cuman untuk agenda tahunan itu memang fokus untuk acara pesta adat itu memang biasa di Pantai Pasir Kuning. Dan itu karena sokongan dari Dinas Pariwisata juga ya, dari kabupaten ataupun provinsi, itu mengagendakan untuk publis perayaan pesta adat itu memang di Pantai Pasir Kuning itu. Jadi untuk kita alhamdulillah untuk acara event-event itu memang luar biasa untuk yang sampai minat orang untuk hadir itu untuk melihat masalah budaya yang ada di Tempilang itu. Dan kita berharap memang itu juga potensi yang harus kita dukung bersama. Artinya memang untuk ikon Tempilang itu memanglah sudah ada dimulai dari pesta adatnya itu. Nah, mudah-mudahan dengan yang kita berikan nanti inovasi-inovasi di dalam perayaan baik budayanya dengan acara-acara ritualnya itu lebih menarik lagi. Dan itu harapan kita sehingga orang datang ke sana itu tidak bosan melihat dan selalu memiliki daya tarik yang luar biasa itu. Sekira itu Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak jawabannya Pak. Gimana Ceh? Kayak tebak Vivi kuis pasti ya. taunya cuman pantai Kayak tebak pantai kuis. itu doang kan pasti taunya. Aku tuh justru penasaran ini Pak Kades. Perang ketupat itu sebenarnya kenapa sih perang ketupat?
Nah itu, karena kan kita taunya cuma perang ketupat, ini lempar-lempar ketupat gitu ya. Nah sebenarnya Oh, maksudnya kenapa nggak diganti yang lain, batu misalnya? Atau perang duit gitu Ini kan, kalau biar banyak yang ini. perang ketupat itu nggak ada isinya kan ya? Ada tuh kan. Ada isinya. Tadi bilang aku yang gak pernah ke Tempilang, ternyata beliau sendiri. Dan itu lumayan sakit kan Pak ya? Ya karena saya pernah melihat langsung dan meliput langsung acara itu. Oh ketupat asli. Ketupat asli. Tapi kalau nggak salah isinya udah jadi Tapi- ya, tapi udah tidak- jadi ya. tidak ini Ya. kali ya, agak lembek kali ya. Memang sekeras Ya, itu. ya ketupat. Oh. Mungkin sesekali kita harus ikut untuk saling melempar ya. Aku udah kesana Ce. Ya mana berani kita ngelempar bos kan? Ya. Nggak berani Pak. Ya, ya pas. Iya, tapi nanti pas balik ke sini habis saya Pak. Tapi ini keren ya Pak. Jadi 1 tahun sekali kita bisa melampiaskan gitu ya. Oh, berarti Pak pada saat kegiatan itu boleh kita lempar siapa aja yang ada di situ. Oh. Ada tim-timnya dia. Iya kan ya. Kalau yang saya tonton itu memang ada, iya ada batas itu ya Pak ya. Jadi di tengah-tengah itu yang lempar-lemparan kan. Oh. Pengen jauhan gitu nggak bisa. Dan itu memang menarik loh Pak itu. Ya tontonan itu ya. Jadi banyak orang yang malahan datang dari Pangkal Pinang, dari daerah-daerah lain untuk menonton acara itu, Ce. Vivi udah pernah nonton langsung? Karena macet sih ya. Ya, tuh Karena kan. macet. Jawabannya belum, Mbak. Nah, ini dari tadi dia aduh. Saya udah janji sama Pak Ketua Abdesi, sama Pak Kades semua, saya akan ke Tempilang tahun depan tadi katanya ya. Itu perang ketupat itu ya. Nggak usah perang ketupat juga kita pergi nanti. Bulan 2 nih mau ya, bulan Bulan 2 ya. nggak Oh lama berarti lagi ya tuh. udah. Dodol. Oh iya, karena mic-nya cuma 2 ya. Aduh, lupa ya saya ya. Oke, satunya mungkin bisa dipegang sama Pak Fatur Rahim ya. Tadi ada janji masalah ini ya. Masalah sawah tadi ya. Iya, sawah. Jawabannya belum ada Iya. ya. Oke, silakan Pak. Jadi terima kasih. Tadi ada menyinggung sawah, masalah sawah. Tadinya kita selaku kepala desa, dilantiknya di 2016 Bu. 2016. Jadi salah satu khususnya di Simpang Yul itu, di Kamat Dusun Petaling Jaya itu lahannya kemarin pernah sengketa juga Bu. Sengketanya gimana? Jadi sengketanya sama pihak perusahaan PT TEP. Jadi lahan sawah tadi semua dari 100 hektar itu sudah diganti rugi semua Bu. Nah, tahun 2008 sampai 2009. Jadi kita dilantiknya 2016. Jadi itulah dilema kita selaku kepala desa. Kita bertanya kepada kawan-kawan yang senior gimana mengurus mengenai sawah ini. Jadi kita langsung datang ke pihak Dinas Pertanian dan Pangan. Nah, cerita agak panjang Bu mengenai rentetan proses mengenai sawah khususnya di Kamat Dusun Petaling Jaya Desa Simpang Yul tadi. Jadi berjalannya waktu kita tidak sampai di situ, kita urus sampai manapun kita urus. Belum berapa bulan kita sudah dipanggil dari pihak perusahaan PT TEP, kurang lebih 2 bulan sekian hari lah. Pokok 2 bulan lebih, belum sampai 3 bulan kita ngejabat jadi kepala desa, dipanggil dari perusahaan. Kita tidak datang Bu, karena kita tidak tahu mengenai sengketa tadi gimana. Jadi kita datanglah ke pihak Dinas Pertanian dan Pangan Bangka Barat. Jadi kita minta fasilitasilah warga kita khususnya karena menjual lahan tersebut bukannya warga kita setempat. Yang menjual lahan tersebut orang yang tidak bertanggung jawab. Orang jual-jual segitu saja. Jadi berjalannya waktu warga kita datang ke rumah Kades, ke rumah kita, kelolalah kataku. Kita di berjalannya waktu Kades insya Allah kita urus sampai manapun. Jadi syukur alhamdulillah ketemu Pak Bupatinya zaman itu Pak almarhum Farhan Ali, Haji Farhan Ali. Mudah-mudahan
diterangilah kuburnya karena sudah almarhum, dilapangkanlah kuburnya. Jadi alhamdulillah di ACC Pak Bupati waktu itu almarhum Pak Parhan, sawah tetap sawah. Jadi sekalipun sudah diganti rugi dari pihak perusahaan yang ganti rugi GRTT-nya, tetap diklaim tetap ke sawah. Artinya Pas peruntukannya kebetulan, itu iya memang ke peruntukannya, sawah. karena pas kebetulan memang program Pak Presiden kita Jokowi zaman itu memang sawah ini memang difasilitasi. Nah, tidak sampai di situ, berjalannya waktu kita urus, kita langsung tanya, terakhir rapatnya di Hotel Bangka City, Pangkal Pinang ini juga di forum. Menurut kita karena kita masih baru jadi kepala desa, kita langsung bertanya di forum tadi karena dihadiri dari pihak perusahaan, perkebunan, semua elemen yang datang, kita tanya mengenai status lahan kita karena kita mau tahunya, termasuk orang ATR atau BPN. Jadi katanya yang sawah kita lah ngalah Pak Kades, kita tidak bisa lagi berkata apa-apa, tetap sawah. Alhamdulillah. Nah, berjalannya waktu, syukur alhamdulillah, sepulang itu kita langsung ke BPN ngurus mengenai status lahan tadi. Syukur alhamdulillah lahan itu sudah sampai saat ini sudah sertifikat semua untuk 100 hektar tadi. Dibuatlah sertifikatnya kurang lebih 202 persil. Syukur alhamdulillah. Itu Kita- kepemilikannya warga atau Kepemilikannya warga. warga? Iya, warga setempat itu. Dengan catatan pas kita ngasih ke warga sertifikat tadi, jangan diperjualbelikan sertifikat ini ke desa selain desa Simpang Yul. Oke. Warga desa Simpang Yul, takutnya warga kita jadi penonton nantinya. Nah, jadi kita tekankan di situ sebelum menyerahkan, kita tekankan tanda tangan bahwa kita tidak diperjualbelikan keluar kecuali di seputaran Artinya desa dengan drama Simpang Yul. panjang tadi ini tanah udah balik Iya. jadi warga. Nah, Ya, kemudian semua. tiba-tiba bagaimana menjadi sawah itu Iya. warga sekitar itu belajarnya seperti apa tuh Iya. Pak Kades? Jadi terbentuknya jadi sawah awalnya tebas bakar kan, tugal lum main di tandur. Nah, jadi tahun 2012 syukur alhamdulillah sudah lihat sawah. Belajarnya kemana? Karena kita orangnya sering bertanya, jadi kami datang kemana? Kami datang ke Rias, Bu. Kita di datang Basel. ke Rias, ya Basel, Bangka Selatan, kita ke Rias menggali ilmu tadi. Syukur alhamdulillah dikasih orang Rias. Terima kasih warga kawan-kawan di Rias, dikasihlah ilmu ke kita mengenai persawahan. Tahun 2012 itu sudah mulai keliat sawah. Tadinya sawah di Kamat itu 1 tahun tuh 1 kali cuman. Ada salah satu wargaku mau bikin terobosan, ngapa sih Pulau Jawa bisa 2 kali sampai 3 kali? Dia terobosan pertama. Dia nanam pertama sendiri, dia 2 tahun tuh sekali. Satu tahun tuh 2 kali tanam. Jadi pertama diolok-olok orang, diketawa-ketawa warga. Belum saat kita nih bukan Pulau Jawa. Tapi biarlah dia gigih, kelihatannya ulet dia gawe ya. Syukur alhamdulillah. Panennya luar biasa. Jadi sampai saat ini 1 tahun tuh rata-rata 2 kali penanaman. Alhamdulillah dari 100 hektar itu hampir semua tergarap. Pun sekarang ini lagi garap lahan, sebagian sudah penanaman. Ini artinya Pak Kades untuk kebutuhan beras di Tempilang sendiri sudah dari desa ini sendiri atau belum? Iya. Itu lokal desa. Iya. Masih lokal. Itu dibatasi lokal desa. Kalau memang kebutuhan beras. Mengcover seberapa banyak sih area Ya, untuk jadi dari desa kalau masalah yang beras tadi, sebenarnya kita itu kan banyaknya dijual
dijual yang kita tidak tahu estimasi sampai berapa terjual kan. Nah, jadi ada produksi tapi jual produksi jual kalau gitu. untuk Oke. kalau untuk apa nama pemenuhan kebutuhan, mungkin dulunya kita banyak beli di toko. Sekarang ini khusus itu mungkin 35% mungkin mengurangi tadi. Kurang lebih gitu ya. 35% masih beli. Iya. Nah, 65% itu mungkin lah sudah dari sawah tadi, karena sebagian dari apa namanya padi ladang. Padi ladang juga tidak kalah lumayan banyak padi ladang itu, karena setiap tahun tuh kita padi sawah tuh setiap tahun penanaman satu tahun 2 kali sawah, 1 kali padi ladang. Jadi syukur alhamdulillah terpenuhi kelihatannya. Mungkin hanya itu. Iya, mungkin Cici sebelum kita beralih ke kades yang lain, karena sawah ini kan memang kayaknya banyak banget cerita dari sawah ya, panjang lebar. Bisa jadi nanti ada sesi khusus sawah gitu. Nah, tapi sebelum beralih ke Cici dan balik ke kades yang lain, pertanyaan ini agak ini sih, kalau misalnya kita beli beras gitu ya, beras lokal itu kenapa lebih mahal daripada ini ya? Apakah memang beras merah gitu, berasnya itu lebih mahal daripada yang harga kalau kita ngambil dari luar? Ini organik gitu. Oh. Kalau misalnya ke depan ada gini, bagaimana caranya supaya ini harga bisa ditekan lebih murah gitu Pak Kades ya? Kan kami tuh pengen juga ada beras yang lebih murah gitu Pak. Jadi kalau beras itu ngapa sih dia agak mahal? Sebenarnya warga kita itu nggak paham masalah beras, Bu. Warga kita nggak paham. Cuman karena kita menggait daripada Dinas Pertanian dan Pangan, dia yang ngasih tahu budget beras itu berapa, benar kan Pak Kades? Nah, jadi ada dua bahkan ada 3 warna bahasa beras ini. Ada warna merah, warna putih yang biasa kita, warna merah, ungu juga ada, Bu. Ungu terbaru. Ungu tuh udah lama sih. Ungu tuh ada. Kalian bahkan, semua nggak tahu kan kalau ada beras warna ungu gitu? Beras mungkin beras ungu tuh agak unik tapi enak, Bu. Iya, enak. Lebih pulen. Nah, yang ada beras sawah itu kalau kita lihat kasat mata, kita nggak tahu itu apakah ketan, apakah beras ketan, apakah beras makan kita. Cirinya nggak ada ciri, Bu. Nah, itu ada yang masalah beras dia paham. Beliau ini. Yeah, itu kenapa Pak bisa berwarna ungu warnanya Pak? Ya itu kalau kita bicara warna emang itu udah apa varietasnya emang warna ungu. Iya emang varietasnya warna ungu. Tapi emang di setiap daerah ada beras ungu itu atau cuma ada di Tempilang sendiri? Semua ada. Oh, semua ada ya? Ya emang semua ada ya. Cuman tapi masih sedikit ya. Begini, yang membudidayakan ini agak kurang karena dia pas pembuahannya agak pas peranakannya itu kurang, dia hasil tonasenya itu per hektar itu kurang, cuman dia menang di warna dia. Nah, jadi nilai jualnya cuma di warna, cuman harganya luar biasa, paling mahal itu. Iya dong, karena tadi sedikit ya. Tadi Pak, karena tidak semua orang yang ya kan. Ya, jadi waktu dia panen harganya jauh lebih tinggi jauh harga lebih jualnya. Tinggi, ya. Berapa kalau boleh tahu Pak itu kisarannya? Kalau dulu saja 20.000 itu per kilonya. Per kilo, waktu harga beras masih 15.000. Dia udah 20 dia. Iya. Sudah itu ada kandungan tersendiri dia, Bu. Ada apa vitamin apalah di situ, memang dicari orang di situ kayaknya ya. Kayaknya ya. tuh bikin kalau makan itu walaupun banyak gak gendut-gendut kali ya. Ya, itu beras idaman kita ya. Ya tadi kita kembali ke Ibu ini. Siap, masalah harga, kenapa kok harga padi sawah itu kok lebih mahal? Kok nggak bisa menyaing harga pasar? Tapi kalau kita bicara sekarang malahan sama, Bu. Sama udah ya. Malahan di pasaran itu 17-an dengan kelas premium kan. Iya. Kita cuma jual 14.000, 15.000. Dengan harga yang lebih, dengan rasa yang lebih pulen ya. Itu sekarang. Ya. Mahadi ya nanya itu yang merah pulen itu. Ya itu 17.000. Ya, cuman orang mencari itu banyak sekali. Yang mau itu dari dinas-dinas beli beras itu dicari, malah kita kekurangan bahan sekarang. Ya. Jadi ya kurangnya bahan, jadi maka itu harapan kita pemerintah sih ya. Ya apalagi ke Pak PJ Gub
sekarang memang orang-orang dari pertanian ya di desa, harapan kita sih ya kalau bisa kita ada pandangan tersendiri lah, khususlah untuk persawahan. Intinya apalagi sekarang kita berbicara masalah bagaimana sih kita meningkatkan hasil panen kita. Intinya kan begitu. Dengan keadaan kondisi sekarang pupuk yang mahal dan juga subsidi kita banyak dipangkas. Jadi harapan kita ke pemerintah itu tolonglah cari solusi yang terbaik dalam segi pemupukan. Itu aja dari saya, Bu. Baik, Kira. karena memang permintaan tadi banyak ya Pak ya, sampai Ya, kewalahan juga ya Pak kewalahan ya. juga kita. Tapi ngomong-ngomong tadi waktu kita lagi ngobrol-ngobrol, yang di belakang ada yang cari perhatian. Tiba-tiba aja handphonenya berbunyi. Apakah itu pertanda? Kalau iya, notice saya, ada kami di belakang ini. Gitu Pak. Bapak yang di depan ngobrol terus. Yang di belakang sampai bunyikan handphone. Oke, Pak, saya sapa dulu. Bapak. Oh, yang diomongin malah nggak tahu. Masih cool ya Bapak ya. Pak, ayo ngomong dong Pak. Dengan Bapak siapa tadi Pak? Saya lupa Pak. Yurizaldi, Bu. Pak Yurizal, Kades Kades Sinar Surya. Nah, kalau di Sinar Surya apa Pak? Ada apa Pak? Nanti potensinya ya betul. Terima kasih, Bu. Siapa? Kalau di Sinar Surya ini potensinya masalah dari pertanian, kelautan juga, pertambangan juga, dan perkebunan juga, Bu. Jadi di sini kami ini Sinar Surya ini bekas PT Timah, Bu. Komplek PT Timah dulunya. Jadi di sini menganalisa saya untuk warga kami setempat khususnya di Sinar Surya ada perkebunan tadi, di pertambangan dan ke lautan Sistem juga. plasma juga gitu Pak ya? Hah? Sistem plasma juga. Sistem plasma juga ada iya, di perkebunan iya. sawit. Alhamdulillah sekarang nih untuk di bidang pertambangannya dan sekarang nih udah minim, dikatakanlah hampir punah lah. Di situ juga banyak bekas-bekas potensi galian-galian timah dari pertambangan. Di segi perkebunan nih kita nih termasuk wilayah termasuk kecil juga. Sinar Surya wilayahnya jadi untuk pertanian dan kelautan juga. Cuma kami dari Sinar Surya ini kan ada 2 dusun, khususnya di Dusun Basun yang di kelautan. Di sini jadi untuk ke pariwisataan untuk sementara kosong. Jadi kami di sini di Sinar Surya juga untuk potensi pertanian di sawit juga, yang lain-lain dan lain-lain di peternakan mungkin ada yang istilahnya di Pada umum seperti umumnya gitu Pak ya. Jadi di situ yang jelasnya sekarang nih perkebunan dan pertambangan dan kelautan, Bu. Pak Kades, izin Pak Kades. Kalau misalnya kami ini ya mau pergi ke Desa Sinar Surya tadi, yang uniknya apa sih Pak? Untuk sementara nih kayak Kadesnya yang unik ya Pak ya. Setuju. yang untuk uniknya belum ada tertera, Bu. Belum ada terapi sama sekali. Iya. Iya. Dikaji, Bu. Makanan khas ya, makanannya apa? Kulinernya di sana apa Pak? Kulinernya sih UMKM kami kebanyakannya dari untuk sementara nih ya laut. Laut gitu ya. Oh. Jadi kalau beli kepiting, beli ikan segala macam murah di sana Pak? Alhamdulillah hampir sama merata lah harganya, Bu. Kok mahal lagi ya? Berarti Pak, kalau misalkan orang-orang yang ambil seafood dari Tempilang itu ternyata dari daerahnya ini ya, dari desa ini ya. Salah satu. Terkenalnya Salah ya. satu, Bu. Salah satunya. Karena Sinar Surya ini kan perbatasan Bangka Induk Bangka Barat. Iya. Daerah Texas Tapi juga, kalau Bu. untuk harga masih tetap sama aja sebenarnya ya Pak ya. Kalau masalah harga Standar nih lah ya. ada bermacam-macam lah, Bu. Cuman sama- memang dia seafoodnya fresh, iya, seafoodnya fresh dan gemu-gemu kali ya Pak ya. Jadi Nanti Bu, untuk sementara ini saya pakai topinya karena potong saya ini terlalu berandal. Jadi nggak mau. Wow. oh itu alasannya. Waduh. Jadi nggak enak. Tapi bagus Pak. Cuma ini aja kurang disemir aja. Jadi masalah tuh. Nah. Iya, Jadi untuk yang penting nanti pariwisata juga potensi untuk ke pariwisataan
termasuk ke memang telah pernah mengajukan juga ke Dinas Pariwisataan wisata. Jadi untuk sementara ini kayak belum, karena potensinya agak rawan untuk masalah ke pariwisata tadi. Nah, kalau di khususnya di Laut Basun kami itu memang ada potensi laut air tawar nih Bu di pantai. Kurang lebih dari pinggir pesisir pantai itu kurang lebih masuknya kurang lebih sekitar 150 meter. Nah, mungkin itu ada rencana apa Pak? Mau dibangun apa Pak? Rencana dulu. Siapa tahu nanti kan terrealisasi ya kan ya. Insya Allah sih kami juga sudah mengajukan ke Dinas Pariwisata, tapi dari tahun ke tahun belum ada jawaban juga gini hari. Apalagi Sedihnya. di bantai masalah penyakit apa tadi kemarin? COVID pula. Iya betul. Itu cerita Bu. Wah sedihnya. Kita juga pernah mengajukan toilet pemecah gelombang juga. Masih belum Udah juga hampir ya. terrealisasi. Bantai penyakit nggak keruan COVID 7 COVID berapa tuh? Oh gara-gara COVID ini berarti Pak. Tahun ini juga udah nggak ada COVID ya, semoga ya nanti ya Pak ya terrealisasi ya Pak ya. Nah di sebelahnya Pak ya tuh jangan sampai Bapak tertidur nanti Pak ya mendengar kita. Dingin. Sudah menguap Bapak Saprul ini. Pak Saprul ini Kades Benteng Kota. Iya Bu. Tapi Benteng Kota ini kalau saya nggak salah Pak ya, kalau salah ya nggak apa-apa lah, namanya juga nggak sering-sering ke sana. Saya pernah ke sana, saya pernah ke tempat destinasi wisata yang ada dinding apa itu, terus ada halamannya luas banget, rumput-rumputan hijau yang lucu. Nah itu di situ ya Pak ya, itu Benteng Kota. Ya, jadi itu Cevi pasti belum bicara Desa Benteng Kota ini memang tidak bisa melepaskan dari sebuah nama situs. Ya. Karena pemekaran Desa Tempilang dulu menjadi 4 Tempilang yang awal. Jadi dipecah jadi 4 Tempilang induknya. Sekarang Desa Tempilang, sebelah timurnya Sinar Surya, sebelah selatannya Desa Air Lintang, kami sebelah barat. Kami sebelah barat ini ada nama sebuah situs. Terus ya, peninggalan zaman dulu lah yang dibangun dari di abad 18 kalau nggak salah. Itu, dan kalau bicara situs itu dari sejarah pertambangan. Ya, sejarah pertambangan dan sejarah awal Desa Tempilang itu sendiri. Kampung Tempilang itu sendiri itu ada di Desa Benteng Kota. Ada namanya Keleka Usang. Keleka Usang yang sekitar situs Benteng Kota itu sendiri. Kalau namanya dulu Benteng Kuta sebenarnya awalnya. Itu peninggalan orang-orang lama lah istilahnya, yang sekarang juga masih terpelihara. Mungkin Ibu pernah ke sana. Ya, bentuknya dinding dan bersih ya. Kalau bicara potensi, kita lanjut ke potensi ya. Siapa? Ke potensi karena kita juga tipologi desanya desa pesisir. Desa pesisir di sebelah timur kita Desa Air Lintang, sebelah barat kita Desa Tanjung Niur, itu sama tipologinya. Pesisir satu lautan, posisinya Laut Tempilang. Laut Tempilang. Dan kebetulan hanya kalau di Desa Air Lintang itu ada namanya Perang Ketupat ya. Walaupun penyelenggaraannya kita bersama-sama 4 desa tadi. Untuk menyambut bulan Ramadan itu biasanya di Nisfu Sa'ban itu ada namanya Perang Ketupat. Sedekah kampung. Itu kami bersama-sama 4 desa itu menyelenggarakan bersama. Itu. Hanya puncak acaranya lokusnya di Pasir Kuning, Desa Air Lintang. Dan desa sebelumnya juga sudah menyelenggarakan kayak Desa Tanjung Niur itu, Ruah. Biasanya seminggu sebelum Tempilang tadi, di kami tadi, bersama juga dengan kegiatan dodol bergema, penyampak, biasanya Ruah juga. Nah itu. Jadi bicara masalah pesisir itu salah satu potensinya kelautan pasti. Iya. Kelautan. Jadi desa kita itu desa pesisir. Ya, itu otomatis ya, bicara pesisir pasti bicara laut dan
pantai. Jadi ya kalau bicara pesisir pasti ada pantai, ya kan? Pantai sama juga di air lintang ada pantai Pasir Kuning, pantai Selepu. Di kita ada pantai Gelam. Pantai Gelam yang sempat heboh juga kan. Tadi katanya jangan diomongin, ngomongin sendiri. Jadi ada namanya Pantai Batu Putih, Pantai Batu Bedaun. Itu sebenarnya potensi-potensi yang siap dikembangkan sebenarnya. Tapi Siap Pak Sapro, kalau saya sendiri yang sudah pernah datang ke Benteng Kota itu ya, saya melihat sebenarnya potensi itu luar biasa di situ ya. Indah ya, tempatnya damai, seru buat piknik keluarga. Tapi kalau saya lihat sendiri itu untuk wisatawan yang datang kebanyakan malah datang dari orang-orang Tempilang sendiri gitu loh. Masih jarang nih orang-orang yang dari lokal mungkin yang luar kota yang mungkin sengaja buat datang dan ke sana. Itu kira-kira kenapa kalau menurut Pak Kades sendiri? Apakah memang ini kurang diviralkan ataukah memang harus ada ditambah nih apa gitu supaya sentuh-sentuhan apa yang mungkin masih kurang dan niatnya pengen seperti apa kan Pak Kades? Kalau bicara di destinasi wisata, kalau orang hanya berkunjung satu tempat atau satu lokasi dengan jarak yang begitu jauh, kemungkinan tidak mendukung. Kita terkendalanya akomodasi di sana. Nggak ada akomodasi sama sekali. Sebenarnya harapan kita kades-kades kecamatan Tempilang ini mudah pada kompak sebenarnya kan. Bikin satu paket wisata. Dari wisata sawah tadi, ya kan? Terus wisata pantainya yang di Tempilang ini luar biasa ya. Di semua hampir bahasa desa pesisir itu ada pantai. Terus wisata sejarahnya, terus wisata religinya, sebenarnya ada. Di desa Benteng Kota itu tidak jauh dari situs Benteng Kota itu ada namanya kubur atau makam Tuan Said. Iya. Itu dai kalau dulu siar Islam, agama Islam di Tempilang itu tidak lepas dari Tuan Said itu. Kalau nama aslinya nggak tahu sih. Terus ke Tanjung Niur itu ada UMKM yang namanya nelayan di sana, terus masyarakat pesisir di sana. Ada pelaku UKM namanya pengolahan hasil laut itu, bikin terasi udang belacan, bahasa kami belacin, dengan ebi ya, udang kering itu terus ikan asin. Itu luar biasa sebenarnya. Kalau memang bisa dibikin satu destinasi, jangan hanya cuma satu, tapi semuanya. Kita juga di desa kita itu ada pulau. Kalau memang bisa dikembangkan luar biasa itu. Namanya Pulau Semumbung. Iya. Pulau Semumbung, dan jaraknya itu pun dari pesisir kita cuma 800 meter. Iya, 800 meter dari pesisir. Dari pantai yang terdekat itu 800 meter. Dari Dusun Tegak namanya. Itu 800 Akomodasi meter. dari pantai ke sananya Pak seperti apa? Sudah disiapkan? Atau memang ini masih baru akan? Untuk pulau itu kalau sendiri? kita nak bikin akomodasi ini, ya kalau desa tahu sendiri lah sumber APBD atau sumber pendanaannya nggak mungkin bangun di situ. Terus kita terkendala lahan. Kita susah mengembangkan pantai ini untuk ini karena lahan di pantai itu semuanya milik pribadi masyarakat. Nggak ada yang namanya milik desa. Itu salah satu kendala kita. Ya, kita ngebebas lahan nggak bisa. Terus di daerah kami yang namanya Pantai Gelam itu satu kendala besarnya abrasi dan infrastruktur. Itu salah satunya. Karena di sana juga ada tambak-tambak swasta. Tambak-tambak swasta, milik swasta yang lahannya di depan pantai itu juga mereka beli. Itu salah satu kendala kita. Iya. Ya, dari pemerintah sendiri sudah membatasi itu. Sudah membatasi karena tidak boleh dibangun usaha tambak di area pantai
selebar 150 meter itu tidak boleh. Nah, itu memang tidak boleh. Tapi kan kalaulah bicara milik mereka kan bisa saja bangun. Nah, itu kita memang dengan pengusaha ini kita minta jangan dibangun yang di arah pantai. Kalau tambaknya harus memang ini, karena ada jarak yang ditetapkan oleh pemerintah, karena peruntukannya memang jelas tidak boleh dibangun untuk tambak. Salah satunya untuk pertahanan, pengembangan data, seperti itu. Tapi saya setuju sama Pak Saprul yang bilang memang karena jarak dari kota ke Tempilang lumayan jauh, jadi memang orang berpikir dua kali ya kalau hanya menuju satu tempat ya. Tapi tadi rencana yang tadi bagus Pak, jadi memang dibikinkan rute destinasi wisatanya. Betul. Konsepnya jadi mereka pas datang ke sana tuh capeknya kebayar gitu loh. Ya, sebenarnya kalau kita serius menggarap ini, walaupun tidak ada akomodasi khusus seperti hotel atau penginapan, sebenarnya bisa homestay. Ini hanya kalau kita sendiri harus bergerak ya. Kayaknya kita susah deh kalau tanpa dukungan pemerintah. Itu kan. Betul. Penganggaran, terus kita juga perlu ini, karena kita diminta bentuk ini loh, bentuk produk Darwis, ini itu kita bentuk, tapi ya pembinaan dari daerah juga seperti apa kan nggak tahu. Ini kami nih kompak nih semua nih kades nih, masing-masing perkebunan aja kita bikin ini ya, potensi. Nah, terus di kami khusus Beteng Kota ini mungkin desa Beteng Kota dan desa Tempilang ini potensi yang tidak bisa dikesampingkan juga pertambangan. Ya, pertambangan timah tentunya. Yang karena timah anjlok masih tetap eksis. Itu masyarakat 65 sekitar, kalau sekarang 65%-nya itu masih bergantung di timah. Itu. Di sepanjang Sungai Tempilang, Desa Tempilang dan Desa Beteng Kota itu pertambangan. Nah, itu. Yang ada yang dikelola swasta. Itu. Mungkin hanya itu, boleh ditanya yang lain kalau siapa tahu saya lupa. Aman Pak, jawabannya sudah bagus, sudah tertata semua. Tapi di antara seluruh kades yang hadir hari ini, ada satu kades yang belum ngomong sama sekali. Ini di sebelah sini ya. Iya, harus dikasih kesempatan. Jadi mungkin Cek Vivi boleh Cek, apa Cek kira-kira? Ya, terima kasih Cek Vivi. Siap. Ibu Cici. Siap. Ini mungkin sesi terakhir ya. Cece dan Cici, kami duet, makanya duet hari ini. Oke Bu, terima kasih kesempatannya. Jadi kalau untuk berbicara masalah potensi desa gitu ya, memang kita selaku kades ini memang harus berpikir keras gitu, karena semasa kepemimpinan kita itu kalau bisa harus ada sesuatu yang berubah ya istilahnya. Tadi misalnya desa kita itu berkembang, kita harus jadi desa maju atau desa mandiri gitu kan. Mandiri artinya bukan hanya sebatas dari infrastruktur statusnya, tapi benar-benar masyarakatnya benar-benar mandiri gitu. Mandiri dalam hal ini artinya berdaya Bu, gitu berdaya. Karena desa saya itu, desa Sangko itu, saya tuh punya slogan sebetulnya Bu. Semenjak saya mencalonkan jadi kepala desa kemarin, desa saya itu desa Sangko bersahaja gitu. Itu berdaya, mandiri dan sejahtera. Itu cerita. Itu cita-cita saya. Jadi tadi 6 tahun ke depan, alhamdulillah ini kita ditambah 2 tahun lagi, jadi 8 tahun. Mudah-mudahan itu tercapai. Terus selanjutnya nanti mungkin kita serahkan kepada masyarakat sendiri gitu kan, warga sendiri. Gitu. Nah, jadi cepet pula Bapak ini nyambungnya. Jadi tadi kembali ke masalah potensi desa, memang desa kita itu sebetulnya kalau dari segi potensi termasuk nggak sulit-sulit amat maksudnya Bu, untuk kita kembangkan, karena desa kita itu memang terletak di tengah-tengah untuk Kecamatan Tempilang gitu. Jadi kalau dari segi UMKM misal kalau kita mau kembangkan itu saya kira lumayan bagus. Apa aja Pak? UMKM kalau sekarang ini kita tadi udah disentil oleh Pak Kades Boyan Kelombi terkait masalah ketapang gitu. Nah, ketapang kita itu untuk tahun ini kita budidaya ternak ayam kampung. Itu pertama, terus kedua untuk lele. Nah, perikanan ini terus kita kembangkan Bu.
Jadi saya itu pengen rencana kita itu tadi saya itu bingung dan saya selalu bertanya dengan teman-teman juga. Ini desa kita ini mau kita kembangkan jadi desa apa gitu. Nah, mungkin di sini. Nah, setelah saya kembangkan lele tadi, sepertinya mungkin berhasil meskipun dalam skala kecil skupnya untuk kebutuhan desa juga. Nah, mungkin ke depan kalau memang nanti berlimpah hasilnya itu, nah kita akan menjadikan lele itu semacam desa itu desa lele penghasil. Desa penghasil lele Iya, gitu, Pak. desa penghasil lele. Lebih indah sedikit lah, Pak. Iya. Jangan desa Tapi gila. lelenya bukan lele sembarangan, Bu. Oh, wow. Lelenya lele asap dan lele ungkep. Oh, Nah, kirain itu. tadi lele ini bisa terbang aku kira. Bukan lele sembarangan Iya. soalnya. Jadi tadi. kalau orang datang ke desa kita itu, dia taunya oh desa Sangko ini desa lele asap gitu. Wah, Nah, itu rencananya ungkep. Sudah ada Itu dari tagline segi lele, sendiri ya ya. berarti ya. Jadi memang tadi secara tipologi desa kita memang ke peternakan gitu kan, terus ke budidaya juga, ke perkebunan pertanian gitu. Oke. Nah ini juga sebagai pengalaman bagi bukan bagi masyarakat kita tuh ya. Jadi pemuda-pemuda di sana itu karena terus terang Bu, pemuda ini kalau nggak kita arahkan mereka ini maklumlah namanya pemuda gitu kan. Ya mungkin keterkaitan dengan semacam narkoba atau kejahatan-kejahatan yang lain seperti itu. Nah makanya kita siapkan di situ nanti WiFi gratis gitu kan. Mungkin ada konser atau bukan konser sih namanya semacam live musik lah. Kalau mereka bisa menyalurkan apa istilahnya bakat Bakatnya. mereka ya kita siapkan nanti Bu dari desa gitu. Tapi ini menarik loh Pak. Ini Ya. soalnya kan rata-rata tuh kalau kafe-kafe itu orang taunya itu ada di Pangkal Pinang semua ya. Saya tuh sempet Pak nanya ke anak-anak magang yang memang kebanyakan anak-anak magang kami di sini tuh dari kampung semua. Jadi ada yang dari Simpang Katis, ada yang dari Tempilang. Jadi saya ngobrol Pak ke mereka. Kalian kalau anak-anak SMA itu kalau yang tinggalnya di kampung, kalian tuh nongkrongnya di mana sih? Betul. Gitu kan? Ternyata ada yang jawab mereka nongkrong di rumah temennya sambil main gaple gitu. Di sana ada kafe nggak gitu? Sampai saya nanya seperti itu. Iya. Ternyata tuh mereka bilang ada, tapi nggak banyak. Padahal sebenarnya rame gitu. Saya tanya rame nggak? Rame mereka bilang. Berarti kan ada potensi sebenarnya Pak di situ. Betul. Jadi kembali ke situ tadi ya, seperti yang Ibu bicarakan tadi, memang pemuda di desa saya itu hobinya memang nongkrong Bu. Bukan Jadi hanya di desa saya- Bapak sih, iya. Pak. Kayaknya di sini juga hobinya nongkrong desa- semua ya memang ya. Dan parahnya itu desa saya itu kan ada Simpang 3 Bu namanya. Simpang 3 termasuk jalan agak sempit. Mereka itu di situ nongkrongnya. Wah, ini aku bilang nggak benar ini kan. Nggak benar. Kenapa? Karena nggak memang tak tersalurkan makan iya tempatnya tadi. Tapi tongkrongan itu kalau misalnya dibikin sesuatu yang positif itu juga Iya betul. Nah rencana ke situ Bu. Jadi pemuda kita siapkan untuk semacam menyiapkan sarana prasarana gitu kan. Nah untuk tongkrongan mereka juga di situ kita siapkan WiFi gratis. Betul. Nah, kita siapkan tadi ketapangnya. Jadi duit itu muter-muter situ Bu. Iya semua. betul. Muter-muter situ semua. Gimana sih? Soalnya mungkin itu sebatas CV itu ini aja. ada rencana juga mau buka kafe katanya. Siapa tahu kan? Ini daripada di Pangkal cabang Pinang gitu ya, rame di kan? Tempilang gitu ya. Iya. Nah, ini dengan kepala desa yang visioner itu luar biasa sekali. Banyak potensi sebenarnya ya. Bikin kafe tengah sawah. Kemudian ada juga perkebunan sawit. Saya juga bahkan lihat di mungkin medsos gitu ya, ada perkebunan sawit itu juga bisa dibikin tempat study tour untuk anak-anak sekolah. Dan banyak hal sebenarnya yang bisa dikolab melalui Abdesi tadi. Luar biasa untuk potensi Tempilang ya. Itu sih. Kalau biasa, tapi mungkin di antara semua kades yang hadir di sini kan pasti mereka ada harapan masing-masing ya untuk kedepannya seperti apa ya. Nah, tapi sebelum itu kita mungkin break dulu ya. Ya takutnya nanti pada ini seret semua ya. Udah lumayan lama soalnya. Jadi bersama Kapos jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Tengah. Baik. Oke, pemirsa Bang Kapos masih bersama saya Rizky dan Chef Vivi yang masih memandu dialog hari ini. Nah, tidak terasa ya ya, kita sudah berada di akhir di akhir dialog ya. Jadi mungkin di sesi terakhir ini kita memberikan kesempatan kepada 7 kepala desa untuk menyampaikan harapannya nanti ke depannya mau seperti apa. Tapi singkat saja ya Pak ya. Mungkin bisa kita mulai dari sebelah CV dulu. Bapak, aduh saya ini lupa namanya karena banyak yang harus saya hafal ya. Ada 7 ini ya. Iya. Dude Herlino ya, Bapak Dude Herlino. Jadi harapan saya
mewakili dari pemerintah desa Sangku dengan kehadiran dan kegiatan kita pada hari ini. Nah, semoga Bangka Pos bisa menjadi jembatan bagi pemerintah desa untuk mempromosikan atau untuk membantu pihak desa dalam hal supaya desa menggali potensi-potensi yang ada di desa dan supaya desa itu lebih dikenal di luar. Mungkin itu dari kita. Terima kasih. Baik. Mungkin bisa langsung dilanjutkan. Ya, mungkin harapan kita pertama dengan kedatangan kita pada pagi menjelang siang tadi, dari pagi tadi sampai menjelang siang ini, pertama silaturahmi kita semakin terjaga, bahkan tetap jangan diputuskan. Nah, jadi selanjutnya Desa Simpang Yul mungkin kawan-kawan sudah banyak kenal, tapi mudah-mudahan sebagaimana disampaikan kawan kita tadi, lebih dikenal lagi, khususnya desanya, sawahnya, atau potensi lain yang ada di desa kita, termasuk cabai atau apa-apa yang ada di desa kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya selaku Kepala Desa Penyampak dan menjabat juga Ketua Abdesi. Mudah-mudahan ini salah satu jembatan untuk khususnya Desa Penyampak, yang mana beberapa hari kemarin sudah untuk mengembangkan atau menggali potensi-potensi yang ada di Desa Penyampak. Kemudian sebagai Ketua Abdesi juga mengajak kepala desa yang ada di Bangka Barat, seluruh kepala desa dan perangkat yang ada di perangkat desa yang ada di Bangka Barat untuk sama-sama kita menggali potensi desa kita masing-masing melalui wadah Abdesi, DPC Abdesi Bangka Barat. Mudah-mudahan kedepannya ada tercipta lagi atau terjalin lagi kerjasama dari beberapa desa yang ada di Bangka Barat. Untuk Desa Penyampak juga yang punya potensi terkait mungkin sungainya kan, sungainya terkenal dengan udang satangnya. Kemudian bicara wisata atau adat budayanya itu kita terkenal dengan dodol bergemanya, Bu. Itu sudah masuk agenda tahunan yang masuk 7 destinasi wisata agenda tahunan di Bangka Barat, dodol bergema. Nanti kawan-kawan Bangka Pos, insya Allah nanti bulan 2 2025 kita agendakan lagi itu dodol bergema. Silahkan kawan-kawan Bangka Pos untuk meliput atau siaran langsung lah, bahasanya seperti itu. Sekali lagi saya selaku Ketua Abdesi Bangka Barat mengajak kepala desa dan perangkat yang ada di Bangka Barat untuk mari sama-sama kita gali potensi desa kita masing-masing. Mungkin itu terima kasih Bangka Pos yang sudah membantu selama ini, banyak manfaat-manfaat yang kita rasakan. Mungkin itu dari saya, Ketua Abdesi Bangka Barat dan Kepala Desa Penyampak. Terima kasih sekali kepada Bangka Pos yang telah mengundang kita pada hari ini, dan juga kepada kawan-kawan juga yang mana telah hadir juga bersama ini. Harapan kami ke depan, sekali lagi dengan adanya pertemuan kita pada hari ini, mungkin yang awalnya orang Bangka pun nggak tahu itu Buyan Kelumbi di mana, dan juga Buyan Kelumbi itu mungkin Desa Buyan Kelumbi juga. Harapan kami kepada pihak pemerintah agar bisa memberikan hal-hal yang maksimal di dalam mendongkrak daripada potensi-potensi desa, terutama di Kecamatan Pilang yang telah kita utarakan tadi masing-masing. Jadi harapan kami hanya itu, terutama kepada pihak pemerintah, bisa jangan setengah-setengah, artinya kan kalau ingin membantu masyarakat
khususnya masyarakat Kecamatan Pilang. Itu aja. Terima kasih. Baik, makasih. Saya selaku Kades Air Lintang Kecamatan Tempilang di pertemuan ini mengucapkan terima kasih yang banyak ya, luar biasa kepada Bang Kapos yang sudah menawarkan program menginisiasi untuk masalah peningkatan desa, mempromosikan desa kepada hal-hal yang positif, menjadi desa lebih dikenal di seluruh Indonesia lah, lebih luas, kita berharap seperti itu. Yang kami sebagai kepala desa juga membutuhkan ide-ide di mana desa-desa yang maju seperti apa. Mungkin data-data itu ada di Bang Kapos sehingga kami bisa belajar lebih banyak lagi dari informasi yang ada itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Kapos dan rekan Pemdes juga, Pemdes, Kades. Alhamdulillah saya selaku ataupun sebagai Kepala Desa Sinasurya berharap bermitra berjalan terus dengan Bang Kapos terhadap desa-desa Kecamatan Tempilang khususnya. Semoga dari pihak Bang Kapos bisa penyambung atau pemitra kami ke pemerintah Sebangka Belitung ini yang bertugas untuk menangani masalah potensi-potensi yang ada di desa-desa. Berharap atas dengan desa-desa melakukan program untuk BIMTEK istilahnya untuk khususnya desa-desa. Kami berminat untuk bekerja sama atau bermitra selalu dengan Bang Kapos supaya bisa mengembangkan potensi-potensi kami yang ada di desa-desa. Kami berharap sebagai penyambung cerita kami dari desa ke pemerintah melalui Bang Kapos. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui talkshow Ruang Tengah Bang Kapos kali ini suatu terobosan bagi desa kami sendiri khususnya dan desa lain di Kecamatan Tempilang pada umumnya. Hal ini menjadi pemicu kami agar kami bisa lebih berkembang dan berkemajuan. Melalui rubrik Bang Kapos Desa Membangun, semoga desa-desa, semua desa yang ada di Bangka Belitung ini maju, berkembang, sejahtera, dan mandiri. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak hari ini Kades-Kades sudah berbagi cerita ya Ce ya, yang awalnya kita tidak pernah tahu ada apa aja di Tempilang, ternyata luar biasa. Betul sekali. Dan kita masih menunggu tadi program dari Pak Saprul yang tentang rute destinasi itu ya Ce. Betul. Nah itu bagus ya Pak ya. Dan mungkin satu lagi usul Pak Ketua, nanti kalau kita undang lagi, kita talk show lagi, kalau bisa sudah ada baju yang seragam gitu loh, biar keren. Ini saya melihatnya ini ya, gitu ya, ada banyak sekali gitu. Masing-masing desa. Ya, ada masing-masing desa, tapi lebih keren kalau seragam. Oh iya Pak ya. Tergantung Pak Ketua ini kayaknya. Ini baru awalnya tuh. Iya. Akan ada chapter keduanya. Hari ini kita ketemu dengan Pak Kepala Desa semua ya kan. Nanti ke depan kita akan jalan-jalan ke desa-desa yang ada di Tempilang ini. Nah itu ya wajib dong. Masa kita mempromosikan kita sendiri belum ke sana ya Ce ya. Betul. Berarti harus pergi nih ya. Ya harus dong. Tunggu nanti duet kami di Tempilang langsung. Ya, jadi pemirsa Bang Kapos juga jangan sampai melewatkan kesempatan ini karena di Tempilang ada banyak ya Pak ya yang bisa tempat-tempat yang bisa kita datangi. Ini mungkin karena memang promosinya aja yang kurang ya sebenarnya. Apalagi sekarang tidak bisa kita pungkiri media sosial sudah menjadi ajang yang bagus untuk media promosi ya Pak ya. Iya. Dan Bang Kapos mengajak untuk semua desa bermitra dengan Bang Kapos dan kita mempromosikan desa. Iya luar biasa. Baik, saya lagi
Pak Kades, terima kasih banyak. Semoga semua rencana tahun ini terrealisasi ya, Ce ya. Secepatnya ya. Diberi kesehatan semuanya. Oh, Amin. ya itu doa yang paling penting. Oh, Oke. sejahtera juga. Udah sejahtera di Tempilang itu kalau lebaran tadi sempat kita bahas. Kalau lebaran lagi lebaran ruah itu, waduh masya Ini Allah. harusnya nggak mau berhenti kan kita. Jangan lupa kalau ke lebaran ke Tempilang gitu ya. Iya, makannya mewah-mewah semua. Iya. Jadi rugi nih. Iya. Tapi kalau lagi ruah gitu memang memberikan kesempatan sama buat siapa saja ya Pak ya untuk datang. Dan kalau nggak kenal gimana Pak? Ah iya, bodo amat lah, nggak Ayo kenal kita datang-datang ke masuk Tempilang, aja ya. gitu. Nah, oke, jadi semuanya ayo kita ke Tempilang. Oh, kalau kenalan saat itu juga ya Pak ya. Baik, Cek Vivi mungkin masih ada yang ingin disampaikan? Sudah ya. Baik, pemirsa Bang Kapos, selesai sudah dialog ruang tengah kita pada hari ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan jangan lupa kementok ya. Saya Rizky Wardianti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.